Pemirsa, kami sekarang berada di Sungai Bangeh, Koto Tangah, di lahan perbukitan kira-kira 50 meter di atas permukaan laut. Kami menyaksikan panen madu galo-galo binaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Ini Pak dosen kita sedang melakukan panen, sekaligus beliau adalah sebagai konsultan ahli untuk mengawal bagaimana galo-galo yang ada di kawasan ini bisa berproduksi dengan baik. Kita dengan Pak Kadis. Pak Kadis, ini daerah binaan kita dari Dinas Kehutanan, seperti apa ceritanya nih Pak? Ya, jadi ini kan kalau boleh kita, ini kan banyak tutupan hutan di sini. Ya. Walaupun ini adalah pinggir hutan, milik masyarakat kita. Nah, kita kan ingin menjaga tutupan hutan ini masih baik ya, untuk kita lanjutkan terus-menerus. Nah, kemudian kan untuk meningkatkan ekonomi atau pendapatan masyarakat sekitar hutan atau kelompok tani hutan itu, salah satu upayanya adalah dengan usaha lebah galo-galo ini. Nah, lalu ada sosialisasi, lalu edukasi, maka ada minat. Nah, inilah jadinya mereka secara berkelompok mengembangkan budidaya galo-galo ini. Supporting apa yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Pak untuk mengelola kegiatan ini? Ya, saat ini di beberapa tempat yang sudah ada perhutanan sosial, itu kita intervensi dengan dukungan bantuan koloni lebah galo-galo. Untuk tahun 2021 kemarin ada 2.400 kotak Pak Supri. Tahun ini ada 3.000 koloni lagi kita bantu. Nah, selain itu dukungannya kita lakukan pelatihan, kemudian studi lapangan untuk mempersiapkan mereka supaya mampu untuk mengelola budidaya lebah galo-galo ini dengan baik. Nah, selain di Koto Tangah ini kan banyak daerah-daerah binaan kita lagi yang menjadikan hutan sosial mereka sebagai untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Ini di daerah lain seperti apa ini, Pak? Apakah kalau ada masyarakat menginginkan mengelola hutan sosial seperti juga terjadi di Koto Tangah ini, apa kira-kira yang harus dilakukan pemerintah? Melapor ke Dinas Kehutanan atau seperti apa, Pak? Sebenarnya kita kalau sekarang sistemnya malah jemput bola. Dinas yang turun? Iya, jadi nanti dinas kan ada UPT KPH. Iya. Kemudian ada penyuluh kehutanan. Nah, penyuluh kehutanan lah melakukan penyuluhan sosialisasi ke tepi-tepi hutan, termasuk masyarakat yang sudah terlanjur hidupnya dalam kawasan hutan, berladang misalnya. Nah, itu dilakukan sosialisasi dan dibantu fasilitasi untuk menyiapkan proposal permohonan untuk memperoleh hak akses dulu, hak akses kelola hutan sosial. Yang kedua, setelah keluar hak akses, baru kita membantu juga fasilitasi bantuan untuk kegiatan ekonomi. Salah satunya kegiatan ekonomi adalah budidaya lebah madu galo-galo ini. Saya ke Pak dosen. Pak dosen, sambil melakukan panen. Ini rumit nggak atau sulit nggak melakukan pembinaan ini terhadap kelompok-kelompok tani untuk usaha seperti ini? Ya, sebenarnya kalau untuk pemberdayaan masyarakat untuk mengenalkan sesuatu, ya butuh strategi sebenarnya. Kita mengadopsi dulunya adopsi kalau kita bidang peternakan, memberikan ternak ke masyarakat. Kadang kita yang menginginkan program itu tapi masyarakat belum biasa, sehingga waktu mereka tersita untuk melakukan mengawasi sesuatu yang baru yang mengganggu ritme kerja mereka. Sementara kalau itu tidak menghasilkan pendapatan, mereka akan meninggalkannya. Jadi kita coba pendekatan dengan galo-galo. Alhamdulillah di beberapa tempat yang kita coba edukasi, alhamdulillah belum ada yang meninggalkan, malah makin banyak. Kita kasih atau 1-2 koloni, itu mereka akan coba tambah sendiri karena mendapatkan manfaat lebih dari sini. Bukan hanya mendapatkan tambahan income, status kesehatan masyarakat atau di lingkungan dia, keluarga dan sekitarnya, juga mereka tidak habis waktu untuk melakukan dan pemeliharaan ini. Karena bisa mengisi waktu luang mereka dengan budidaya lebah galo-galo. Dan alhamdulillahnya galo-galo ini di sini lokasi ini sudah masuk tahun kedua ya, Mas ya. Alhamdulillah masih stabil, masih bisa produksi secara rutin asalkan vegetasinya ada, dan resiko kepunahan dan kaburnya itu bisa diminimalisir lah, sehingga peluang keberhasilannya lebih tinggi. Pak, ini kan
usaha yang mudah dimodifikasi, mudah ditiru dan mungkin bisa diaplikasikan di tempat lain. Apalagi kalau memang ada kesempatan untuk hutan sosial baru di tempat lain. Nah, nanti ada enggak kekhawatiran ketika produksinya melimpah? Seperti apa penanganan kita untuk selanjutnya? Ya, memang ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul. Oh, karena ini mudah nanti ditiru. Kalau kita mungkin orang kampus, mungkin Bapak Kadis, orang dinas, yang makin banyak masyarakat meniru, alhamdulillah kita malah senang kan gitu. Cuman nanti memang ada PR kita selanjutnya, kita udah diskusi juga beliau. Program kedepannya adalah bagaimana dinas membantu dalam segi pemasaran. Jadi kalau memang nanti suatu saat produk di Sumbar membludak, ya kan kita pangsa jangan Sumbar aja. Kalau betul kita nanti pangsa ekspor, kita gaet gitu. Selama ini Indonesia masih impor madu, kadang kita nggak tahu juga apakah itu murni atau enggak. Sekarang ini udah jelas-jelas di depan mata kita. Bahkan kalau mungkin melalui kedinasan Pak Gubernur sebenarnya udah mulai, Pak Kadis nanti setiap pegawai pemerintahan konsumsi madunya naik, itu saya yakin di Sumbar aja produksi Sumbar ini belum mencukupi malah. Kalau sudah ada kampanye tidak. Kalau karena gini, selama ini kita mengkonsumsi madu, kenapa sedikit kadang gini, kita was-was. Ini madunya murni enggak ya? Kan itu. Nah, sekarang ini bukan hanya madu yang kita bawa, tapi lebahnya kita bawa ya. Nggak mungkin lah ini ada yang meragukan kemurniannya lagi ya. Tak ada lagi dusta di antara kita ya. Dan yang lebih ini strategi pemasaran paling bagus itu adalah konsumen merasakan langsung manfaatnya. Nah, itu kalau sudah seperti itu mungkin yang pernah udah mengkonsumsi madu galo-galo, apalagi ada keluhan tertentu, alhamdulillah. Saya satu pertanyaan untuk pengurus atau penasihat kelompok tani hutan sahabat alam Minangkabau nih, Pak. Iya. Apa keluhan anggota kita, Pak? Dari kegiatan ini sudah dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Kebutuhan bahan koloni asli. Koloni asli. Ya. Koloni asli dari pengembangannya itu kendalanya. Jadi saat kita butuh banyak koloni, teman-teman kan masih banyak yang ingin mengembangkan budidaya ini, tapi koloninya terbatas sulit, ya, terbatas. Pak Kadis, ini barangkali closing statement dari Pak. Ya. Ini kan bentuk kolaborasi nih Pak, Ya. antara perguruan tinggi, kemudian pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga pembangunan yang berkesinambungan, Ya. terutama hutan kita. Nah, atas kendala-kendala yang barangkali relatif kecil tadi, apa solusi-solusi kita Pak? Ya. Termasuk hilirisasi tadi. Ya, jadi memang itulah tugas pemerintah, menunjukkan kita tuh negara hadir. Nah, dan pemerintah juga nggak bisa kerja sendiri, harus bersama-sama dengan lain, sama akademisi, pelaku usaha, dunia swasta juga. Nah, mungkin kita sudah diskusikan. Salah satunya adalah pertama, ini tidak cukup saja madu yang kita produksi. Ya, tadi madu mungkin orientasinya pemasaran lokal dulu untuk memenuhi Sumatera Barat. Kemudian yang kedua ada hilirisasi produk. Seperti ini propolis. Nah, propolis ini kan mahal nih. Ada satu produk propolis itu 6 ml itu 250.000. Nah, Intinya ya. susah sekali kalau untuk dikonsumsi oleh masyarakat, anak-anak kita di sekolah. Nah, kita punya visi nanti kalau bisa ini harganya di bawah 100.000. Caranya kita buat sendiri di Sumatera Barat. Nah, kami bersama Pak Andi, Pak dosen sedang menginisiasi itu. Yang kedua ada polen juga, yang kuning-kuning itu. Ini juga polen itu untuk kesehatan, bisa untuk kecantikan, obat juga kayak protein ya. Kayak protein, asam amino. Itu. Nah, yang ketiga adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini juga akan kita lakukan kerjasama dengan off-taker ya. Kita ajak ke Sumbar. Tentu kita harus mencukupi lokal dulu. Nah, ini sudah banyak testimoni Pak, bahwasanya teman-teman yang mengkonsumsi rutin madu galo-galo 2 sendok pagi atau malam itu terasa di tubuhnya sehat. Ada yang asma, ada yang sakit gigi, ada yang asam lambung, macam-macam testimoni sudah terjadi, dan membuat keyakinan kita selain ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan, ini juga bagus untuk kesehatan dan berbiaya murah. Pemirsa, itulah pembicaraan kita, diskusi kita dengan Kadis Kehutanan Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa ketika kolaborasi dilakukan dari berbagai elemen, maka inspirasi-inspirasi terbaik akan bermunculan.
hari ini kita melihat bagaimana madu galo-galo dikelola secara bersama oleh masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, tetapi peran dan fungsinya juga untuk kesehatan. Bagi pemirsa yang ingin mengelola secara mandiri kawasan-kawasan hutan yang ada di sekitar tempat masing-masing, dinas tidak hanya menunggu, tetapi juga akan jemput bola. Tentunya disilakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik kita. Terima kasih, mudah-mudahan ini menginspirasi kita bersama dan madu galo-galo tetap bisa dilestarikan dengan baik di hutan-hutan sosial di Sumatera Barat. Pabrik buatan itu juga Pak? Berang sungai? Iya, masih kawasan ya. Kalau di kami kok penyangga kok Pak? Kalau rusak kok orang nanti kota lain apa? Oh iya. Itu enggak mau dipakai. Ini selalu panen berselang. Dia lagi. Iya. Panennya harus bikin hutan sahabat madu, sahabat alam Minangkabau. Ini lokasi tepi-tepi hutan. Nah, yang keren-keren tuh ya anggota kelompok tani hutannya nih. Ini berjuang untuk meningkatkan pendapatan petani hutan. Salah satunya ini madu galo-galo, tapi jenisnya agak berbeda dari biasa. Biasanya Trigona thoracica, Trigona hitama. Ini adalah Lopo Trigona, Lepido Trigona. Lepido Trigona. Terminata. Terminata. Ini baru sekali ini saya panen. Penuh ya, kantong madunya penuh sekali, dan saya kira hasilnya sama banyak sekali ini, dan mudah-mudahan ini akan berlanjut ya. Manfaatnya jual madunya bisa untuk dapat pendapatan, terus minum madu teratur juga menyehatkan badan, lalu lebah ini juga akan menyerbuki tanaman-tanaman buah-buahan di sini supaya buah-buahnya juga bertambah banyak. Saya kira keren deh usaha lebah galo-galo ini, keren sekali. Selamat siang Bro Rimbo Sumatera Barat, keren.